hari ini saya akan present mengenai sesuatu yang jamunya lebih pahit nih Bapak Ibu ya. Tapi setelah mungkin Anda jelas, mata kita lebih terang Bapak Ibu ke depan. Jadi saya melihat selama 4 tahun terakhir di sini ada pelemahan-pelemahan dan saya cari masalahnya di mana dan saya ketemu. So intinya kita mesti ngebangun satu mesin pertumbuhan lagi. Di Mister DIY, inspirasi itu selalu ada. Menemani kita di setiap langkah yang penuh rasa ingin tahu. Yang bukan lagi sekedar dipegang, tapi sudah hati yang bicara. Inspirasi di Mister DIY emang gitu. Yang bukan jadi sasaran, malah mengundang rasa penasaran. Sampai-sampai kita baru sadar, yang awalnya datang cari solusi, pulangnya bawa banyak inspirasi. Mister DIY, inspirasi buat yang ada aja idenya. Pusing ya kelola sosial media sendiri? Sini aku bantu. Dijamin engagement langsung naik. Selamat sore dan selamat datang. Saya William Saputra yang akan memandu diskusi panel siang ini. Baiklah, kita langsung aja mulai diskusi kita sore hari ini. Bapak Yongki, beliau adalah staf ahli consumer dan retail strategist, board expert dari Ipindo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat sore teman-teman semua pengusaha dan juga mungkin reporter hari ini. Terima kasih sudah stay dengan kami ya. Nah, hari ini saya akan present mengenai sesuatu yang jamunya lebih pahit nih Bapak Ibu ya. Tapi setelah mungkin Anda jelas, mata kita lebih terang Bapak Ibu ke depan dan mungkin semangat kita lebih tinggi lagi ya. Bagaimana kita mengubah suasana negara kita di sini. Okay? Jadi saya melihat selama 4 tahun terakhir di sini ada pelemahan-pelemahan dan saya cari masalahnya di mana dan saya ketemu. So intinya kita mesti ngebangun satu mesin pertumbuhan lagi. Oke, Bapak Ibu, konsumsi tren. Siap jamu pahit, oke? Tahun 2000 lebih, Anda lihat di sana, itu adalah era high growth retail, pertumbuhan retail yang sangat tinggi sekali. Kalau Anda lihat peaknya, puncaknya itu bisa mencapai 34%, 40%, 28%. Luar biasa Bapak. Ya, bangga sekali kita growth-nya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat di sebelah kanan, ini dulunya pakai high power engine, sekarang sudah weak dan under power. Ini lemah sekali engine-nya Bapak Ibu. Anda lihat di 2025 pertumbuhan di kuartal kedua itu minus 0,3%, 1,9%, 1,3%. Sama bunga bank aja udah kalah, sama inflasi aja sudah kalah Bapak Ibu ini. Gitu kan. So intinya sangat lemah sekali. Q2 ya, Q1 kemarin sudah warning kita, tapi ada lebaran untuk ada 5,5%. Kalau nggak ada lebaran kita mungkin sudah sangat sepi sekali di sini gitu ya. Oke, so sekali lagi data menunjukkan di Q2 kemarin growth kita hampir cuma 1% secara nilai rupiah dan volumenya minus 3% Q2. Jadi lebih rendah dari Q1. Oke. Nah, saya jelaskan sekali, kita sudah masuk krisis sudah berulang kali. Ini terjadi lagi yang namanya trading down. Orang beralih ke produk yang lebih murah. Biasa rokok Marlboro, sekarang rokoknya Luffman. Ada yang tahu Luffman? Hah? Gak ada kan? Ada Luffman betul ya? Luffman gak ada. Ini rokok non cukai, harganya setengah daripada Marlboro. Tandanya apa? Gak punya duit Bapak Ibu, titik udah seperti itu. Ya. Kedua adalah biasa beli yang box besar susu, sekarang beli sachet, shift to small pack.
Jadi semua sekarang lagi beralih ke smaller pack. Ini salah satu kiat ketika Anda menghadapi krisis, Anda create produk yang sama dengan package yang lebih kecil. Sementara Bapak Ibu, nanti balik lagi ke package yang lebih besar lagi ketika ekonomi sudah balik jalan. Shop less quantity. Biasa kalau belanja borong itu adalah trolley, bag gede seperti itu. Sekarang cuma sekantong 2 kantong. Jadi jangan heran yang namanya rojali rohana, betul? Betul? Iya. Gitu ya. Jadi lihat, ada udah cukup, udah kenyang Bapak Ibu. Terakhir adalah less frequent. Dulu biasa belanja di minimarket itu seminggu bisa 2 kali Bapak Ibu. Sekarang sekali saja, karena udah tahu begitu belanja ke toko pasti akan belanja, nggak mungkin nggak belanja. Itulah namanya modern retail di sana. Mall juga demikian, gitu. Lebih less frequent, ya seperti itu. Nah ini adalah istilahnya trading down. Ketika krisis kita masuk ke mode ini, nanti krisis sudah mulai berakhir akan belanja normal lagi. Jadi saya jelaskan di sini, ini engine kita lagi struggling, benar-benar struggling. Oke, kalau naik mobil tuh deg-degan di sini. Anda lihat di sini grafik dari Mandiri Institute, konsumsi setelah 2024 masuk itu jatuh sekali, levelnya ke arah awal 2024. Biasa tuh jatuh tapi sedikit, naik lagi, jatuh naik, tapi tetap garisnya ke atas. Tapi Anda lihat ini jatuh sekali. Nah ini kembali ke normal saja susah setengah mati kalau kita lihat di sini ya. Ada apa? Ya inilah kita masuk ke yang namanya middle income track selama 10 tahun. Kelas menengah kita sudah masuk Bapak Ibu. Tugas kita udah nggak pernah ngomong lagi gimana nggak masuk, tapi adalah gimana keluar secepat-cepatnya. Itu Bapak Ibu tugas kita. Tugas siapa ini? Pemerintah? Ternyata bukan. Yang menciptakan kelas menengah adalah Anda semua di sini pengusaha. Anda yang ciptakan dulu, bukan pemerintah. Ya. Saving, duit simpanan, kelas bawah itu udah pasti turun. Kelas menengah tadinya masih stay, buka tutup, gali lubang tutup, tadi istilahnya lah mantap. Tapi sekarang turun terus Bapak Ibu kelas menengah di sini. Oke. Kelas atas ikut turun juga saat tabungannya. Tapi kita tahu lah, bos-bos ini pasti beli Xiaopeng tadi, betul ya? Sama beli emas gitu istilahnya. Jadi turun tabungannya di sini. Jadi ketika saya analisa, intinya setelah saya assess juga data-data teman-teman, kelas menengah kita shrinking Bapak Ibu, mengecil, ya, mengecil jumlahnya dan kualitas daya beli dan tabungan pun mengecil. Nah, jadi saya gambarkan kalau dulu kita bidik pakai pelor besar, tapi sekarang sudah mengecil, jadi pelurunya juga ikut kecil di sini. Karena yang kelas satunya di bawah kelas menengah itulah yang membesar Bapak Ibu. Oke, so kita menganalisa dari tim kita Chief Economist di Perbanas di sana ada 10 desil, 10 kelompok, kelas di Indonesia. Ada yang atas itu yang biru, ada yang merah itu adalah kelas menengahnya. Lantas ada yang menengah aspiratif, yang satu kelas di bawah itu yang kuning, ya ada 4 segmen di sana. Paling bawah adalah B, paling bawah di sana, itu paling parah, ya kelas bawah istilahnya di sana. Oke, so intinya dulu kelas kita adalah yang merah, itu besar, tapi mengecil menjadi kelas kuning saat ini. Jadi kalau saya gambarkan supaya Anda cepat dapat nangkepnya adalah ini juga kelas menengah atas ini, meskipun tadi cuma 3 kelompok ya, itu jumlahnya 80 juta orang, tapi kontribusi dia secara expenditure konsumsi itu sudah sekitar 52% dari national consumption. Meskipun cuma 30% kontribusi populasi, tapi duitnya total itu adalah 52%. Jadi signifikan sekali dan sangat-sangat penting kelas menengah Indonesia. Dalam hal income bahkan lebih tinggi lagi, 58% Bapak Ibu. Jadi ketika kelas menengah ini shrinking, problem, sakit, ekonomi akan kena drastis langsung seperti itu. Oke. Nah, KMA tadi yaitu apa namanya? Savingnya turun, income-nya turun, ya. Konsumsinya di mana? Tabungannya naik. Nah, ini saya tahu tabungannya kelas atas, ya kan? Nggak mungkin kelas menengah tadi. Jadi masih ada atasnya yang tabungannya gede, ya, itu pasti naik ke sana. Tapi tabungannya kelas menengah pasti ikut turun di sana, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kiri ke kanan shrinking yang merahnya, oke,
ya, upper class-nya masih bisa saving. Meskipun data kelihatan turun, ya, tetapi saya yakin savingnya ada. Dia tuker ganti dari uang di bank menjadi mungkin aset yang lainnya sana. Tapi yang kelas menengahnya ini downgrading, Bapak Ibu. Ya, buka dompet kosong, istilahnya seperti itu. So, selain itu yang paling penting juga negara kita ini apa? Saya sudah bilang ke beberapa okasi ketemu dengan para menteri, Pak, percuma tahun depan, mulai tahun depan kita nggak perlu naikin UMR. Besok ada demo buruh lagi minta UMR naik, betul ya? Nggak usah naikin UMR, nggak usah THR, Pak. Karena apa? Duitnya pasti ke judol, Pak. Judol itu 900 T, pinjol 77 T, ya. Pay later 60 T, Pak. Oke. Pinjol ini paling berbahaya. Kenapa? Klien saya di salah satu depo gudang dia, karyawan suruh taruh meja semua handphone. Polisi masuk, cek semua, 100% karyawannya pinjol, judol. 100%. Silakan besok ke kantor, suruh taruh handphone semua, termasuk Anda ya di sini ya. Okay. Kita cek ada judolnya atau enggak. Okay. Jangan surprise. Okay. So, kita lihat di sini, ada kenaikan kemarin di Agustus karena ada libur sekolah. Ya, kalau liburan kita mesti keluarin duit lah, utang dulu, whatever, tapi itu dia ada spending. Tetapi persoalan saya adalah, kalau ini soal liburan, setelah liburan bagaimana? Betul? Ya, jatuh lagi Bapak Ibu. Dan jatuhnya lebih dalam daripada setelah liburan tahun lalu. Jadi, tidak punya duit istilahnya seperti itu sekarang. Ya. Rojali Rohana. Ada yang ditolak. Nggak adalah Rojali Rohana. Bapak Ibu, Rojali, Rohana, Robina sama aja orangnya Bapak Ibu. Cuma middle name-nya yang beda. Tergantung kalau dia belajar, dia Robina, betul. Nggak belajar, Rohana, betul. Sama aja. Dan ini bukan hanya di offline, di online juga ada dia. Mereka juga masuk ke online. Rojali, Rohana ini browsing doang, taruh di basecamp, nggak pernah dibayar Bapak Ibu. Makanya itu barang nggak pernah nyampe, betul. Sama aja, gitu, ya, itu dia. Nah, jadi tanggung jawab siapa? Sekali lagi Bapak Ibu, saya lagi bikin tesis 10 tahun ke depan ini, masanya Pak Prabowo, ini adalah kritikal buat kita Indonesia. Oke, ketika ini 10 tahun tidak berubah, jangan pernah berharap soal Indonesia emas. Jika ini badai, itu awan gelap isinya air semua, pasti ada masanya habis, betul? Jadi badai pasti habis, namun tidak. Oke, so intinya ya, kita akan punya matahari. Saya kagak tahu kapan matahari, betul? Ya, Anda semua mesti doa, betul? Setiap tahun kita buat ramalan quarter seperti ini. Ya, di Desember tahun lalu kita sudah buat, kita ramalkan 4,9 untuk kuartal 1, ternyata keluar 4,87. Nah, bad lah ya. Kuartal 2, karena kita sudah tahu jelek banget merah, kita ramal 4,3, keluarnya 5,1 ya. Jadi kita masih percaya, real data kita soalnya jelek sekali, jadi kita masih percaya underperform. Oke. Di semester kedua kita mengharap lebih baik, 4,6 di sini. Oke. Biasanya semester kedua lebih baik kita retail di sini juga konsumsi. Nanti semester terakhir lebih baik lagi. Tapi overall tahunan ini kita masih kekeh 4,6 Pak, karena kita belum melihat ada perubahan drastis di sini. Nah, matahari seperti apa Pak? Harapan apa Pak kita mesti punya di Indonesia di sini? Di tahun 2000 yang tadi saya katakan high growth era, Indonesia. Kalau tadi pagi kita dengerin para menteri bilang kontribusi konsumsi kita adalah 54%. Di zaman era SBY kita pernah mencapai 72% Pak, kontribusi konsumsi. Saking tingginya growth daripada konsumsi Pak. Retail kita growth-nya luar biasa sehingga kontribusi kepada negara di retail ekonomi itulah 72%. Luar biasa Pak, betul? Siapa yang ngedesain? Gak ada Pak, kita juga gak tahu Pak kalau ditanyain, betul? Tahu naik sendiri di sana, karena apa? Semuanya bergerak dengan luar biasa. Nah, saat ini
kita GDP per kapita adalah 5.000 US dollar. Di titik persimpangan kita. Saya study, oke. Kapan Cina boom? Yaitu 5.000 ke 10.000 Bapak. Jadi ini kita di titik either kita go up, kenceng, atau kita flat, lupakan, secondary. Okay. Jadi second tier city akan boom di Indonesia. Ya. Saya cek data urban saat ini, 60% penduduk Indonesia tinggal di urban. Jadi benar, yang dulu adalah suburban sudah menjadi urban saat ini. Disitulah mereka masih nafsu untuk membeli barang-barang yang mereka perlu di sana. Oke? Data antar lagi balik di sini, kita lihat. Pak, berapa emang growth secondary cities untuk FMCG? Anda lihat di sana, sama dengan big city sekarang, yaitu 5%, Pak. Jadi secondary cities memang growing, Pak. Oke? Jadi sekali lagi saya kasih hint, kasih solusi, ya. Konsumsi besar adalah di luar kota besar. Ya. Nah, saya bikin proyeksi buat Anda semua, ya. Kapan Pak kita 10.000? Jangan buru-buru Bapak Ibu, ya. Kita 8.000 dulu. Jadi saya ambil optimisme 3.000 seperti zaman SBY dalam 10 tahun. Jadi 5.000 ke 8.000 kapan? 2035, 10 tahun. Oke. Nanti kapan lagi tambahin ya? Kira-kira 2045 lah. Bisa 11.000, nambah lagi 3.000 lagi. Kalau government projection itu 23.000 nanti 2045 Pak, double. Buat saya ketinggian saat ini kalau ngeliatin pace-nya seperti sekarang. Jadi yang bikin kelas menengah adalah private business swasta di sini. Sektornya apa? Sudah tentu yang besar, retail, F&B, real estate, itu yang mestinya pemerintah fokus di sana. Bagaimana caranya? Merevolusi yang namanya ease of doing business. Satu, potong semua, hilangkan izin-izin yang nggak perlu. Ya, biaya ditekan habis, kalau bisa gratis, bisa ekspres menu, butuhnya besok saya bayar tambahan, nggak ada masalah. Oke, asal masuk resmi ke sana. Satu yang lagi penting adalah ke depan adalah no predatory pricing. Selama 10 tahun terakhir kenapa kita lost growth? Karena anak muda, startup, bakar duit semua membuat ekonomi kita jatuh Bapak Ibu. Semua banting harga, attitude-nya semua banting harga, brand lawan brand, retail lawan retail, akhirnya hancur semua, tidak ada loyalty, tidak ada kreativitas, semuanya main harga saja. Nah ini yang terjadi di sini. Nah ini ke depan akan lebih parah lagi dengan masuknya pengusaha Cina yang demennya main perang harga di sini. Nah ini harus diregulasi, tidak boleh ada predatory pricing. Ya. So terakhir dari saya adalah Bapak Ibu, kita sudah meninggalkan era yang namanya industrial mesin uap, meninggalkan era namanya information age, kita masuk ke era namanya imagination. Yang kita jual adalah kreativitas, inovasi Pak. Itu yang kita jual. Anda lihat EV-nya Jepang, EV-nya China saat ini luar biasa Pak, kreativitas dan inovasi. Shopping lah. Oke, so intinya Anda lihat kreativitas itu yang dijual. Naik ke mobilnya tuh beda sekali feature-featurenya semua di sana. Saya kasih contoh di sini, yang dulu yang dijual adalah produk Bapak Ibu. Masuk kayak yang dijual adalah informasi, tapi hari ini yang dijual adalah imajinasi, kreativitas. Kalau melawan Nike, melawan Adidas, melawan Puma, bikinnya sneaker doang, nggak akan bisa menang. On cloud, dia bikin sepatu dengan imajinasi, ketika pakai Anda jalan seperti di atas awan. Ketika Anda beli, Anda cobain, bener juga, enak juga kayak pernah jalan di awan, padahal sama. Tetapi imajinasi itu yang bikin mereka mercut ke atas seperti itu. So Bapak Ibu, saya ajak semua para pebisnis di Hipindo dan di luar Hipindo asosiasi semua hari ini, kita harus berubah, yaitu apa? Brand leadership. Oke? Membangun brand equity. Bagaimana Pak cara membangun brand equity? Dengan experience di toko Pak. Brand itu dapatnya di sana, bukan kampanye. Saya brand nomor 1. Bapak kecap di Indonesia semua nggak ada yang nomor 2 Pak, betul? Kalau ada nomor tulisan kecap nomor 2, kasih saya beli 500.000 sebotol. Kedua adalah growth leadership. Bagaimana kita mempunyai kepemimpinan untuk grow, tidak hanya top line tapi juga bottom line. Jangan cuma GMV doang, tapi cuan. Berpikirlah cuan.
Kenapa senior-senior di Hippido sini duitnya banyak banget Bapak Ibu? Karena mikirnya cuan, gitu. Ya. Terakhir adalah loyalty leadership. Harus bangun loyalty. Tidak bisa tidak ada loyalty. Ya. Jadi itu harus di-rebuild lagi. Trade loyalty, consumer loyalty itu dibangun lagi dan ada semua caranya dan sebagainya. Oke, so Bapak Ibu, saya ajak Anda, kita semua tanggung jawab, responsibility terhadap 20 tahun Indonesia ke depan. Either you get it, atau you forget it lah Indonesia. Titiknya cuma 10 tahun ke depan ini. Oke, makasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, juga pada narasumber yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih rekan-rekan. Semua sketsa ada di Iwa TV untuk